Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Penghuni Kamar Kosong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, sore Kamis itu, Amang Jaman datang bersama Dodi ke rumah kontrakan Ian. Beliau juga mengajari Ian membuat bubur habang dan putih untuk malam itu. Setelah bubur habang dan putih, juga kopi pahit manis siap, Amang Jaman meletakkannya di beberapa sisi rumah. Ini aku memberi kalian. Tapi kalian jangan mengganggu mereka yang tinggal di rumah ini. Mereka anak cucu kalian juga. Tolong dijaga dan dirawat. Jangan mengganggu, jangan menyakiti lagi, ujar Amang Jaman. Air kopi yang sebelumnya penuh, kini berkurang dengan sendirinya. Lalu air kopi itu diberikan kepada Lita dan Ian, agar mereka meminumnya. Dan seluruh rumah juga ditampung tawari oleh Mang Ancaman. Nanti di pintu-pintu dan juga jendela ditaruh syarat-syarat seperti ada yang di atas pintu kamarmu itu. Juga jangan lupa seperti malam Jumat buat bubur hamba putih dan kopi pahit manis, ujar Amang Jaman sebelum pulang. Sekali lagi terima kasih banyak, Mang, ucap Ian, seraya menyelipkan ucapan terima kasih di tangan Amang Jaman. Dan sebaiknya kalian pelihara kucing atau anjing untuk menemani istrimu di rumah kalau kau masuk shift malam. Nanti kamu bisa ambil kucingku untuk dibawa kemari, ujar Amang Jaman. Baik, Mang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besok saya akan ke rumah Amang. Malam itu Ian dan Lita bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Namun ketika Ian bangun tengah malam untuk membuang air kecil, ia mendengar seperti ada suara langkah di dalam salah satu kamar kosong tersebut. Tapi ketika ia menempelkan telinganya di pintu, suara langkah kaki tersebut menghilang. Jangan ganggu, guam Ian. Lalu Ian bergegas untuk segera kembali ke dalam kamarnya. Ia lihat istrinya masih tertidur dengan nyenyak di dalam kelambu, sehingga Ian tak enak hati untuk membangunkan Lita. Ia kemudian berusaha untuk tidur dalam keadaan menahan kencing, namun ia tak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Akhirnya, mau tidak mau ia terpaksa pergi juga untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Ian langsung berlari ke dalam kamarnya karena ia mendengar suara tawa istrinya yang sangat nyaring. Hai. Tawa Lita membuat bulu kuduk Ian merinding. Apalagi ketika ia melihat Lita sudah duduk di atas lemari kayu tua dengan rambut yang menutupi wajah. Sayang, Lita turun yang, jangan bercanda malam-malam, ujar Ian. Lita tak menggubris, ia masih asik tertawa cekikikan dengan kepala menunduk. Suara kereot dari lemari tua itu membuat Ian ketakutan kalau Lita sampai terjatuh ke lantai. Sayang, ayo turun yang, jangan bercanda yang,
ujar Ian lagi seraya berusaha meraih kaki istrinya yang menjuntai. Tiba-tiba, tubuh Lita menjadi lemas ketika setelah Ian menyentuh kakinya. Setelah membaringkan istrinya di tempat tidur, Ian duduk di depan kelambu. Ia termenung memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Ian tahu kalau istrinya tadi kemungkinan kemasukan makhluk halus. Tapi apa penyebab istrinya kemasukan? Padahal makanan dan minuman untuk mereka sudah diberikan sesuai petunjuk dari Amang Jaman. Kejadian yang sama kembali terjadi lagi pada malam ketiga setelah pemberian bubur hambang putih dan kopi pahit manis itu. Lita kerasukan ketika Ian belum pulang kerja. Kebetulan pada hari itu Ian pulangnya Isya karena ada lembur dadakan. Dan saat ia pulang itulah ia dikagetkan dengan keadaan rumah yang acak-acakan, juga Lita yang menghilang dari rumah. Tentu saja Ian panik bukan kepalang. Ia bahkan sampai langsung keluar rumah untuk mencari istrinya. Tapi bahkan sampai ke hutan dia cari, istrinya tak juga ditemukan. Ian sampai menangis sesegukan karena takut dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Ian kembali pulang ke rumahnya. Dan rupanya, di sana sudah ada Amang Jaman bersama seorang laki-laki muda berusia 18 tahunan dan juga Lita yang terbaring tak sadarkan diri di pelantaran. "Kenapa istri saya, Mang?" "Dia ke rumahku. Kau sendiri dari mana?" "Saya mencari istri saya ini, Mang. Dia menghilang dari rumah ketika saya baru pulang kerja. Dia udah tidak ada di rumah, makanya saya cari ke sana kemari sampai ke hutan sana." "Tapi kenapa istri saya bisa ke rumah Amang?" tanya Ian. "Nanti ku ceritakan, sekarang bawa dia masuk ke dalam rumah," ujar Amang Jaman. Ian bergegas membawa istrinya ke dalam rumah. Dan setelah ia membaringkan istrinya dengan posisi yang nyaman, Ian segera keluar, menemui Amang Jaman yang masih berada di luar. "Istrimu kemasukan, dia mengamuk di rumahku, mengutukku macam-macam. Sepertinya penghuni kamar kosong itu benar-benar tak mau diajak damai. Dia benci dengan keberadaan kalian di sini. Terlebih dengan keadaan istrimu yang tengah mengandung itu, membuat banyak makhluk halus lain ikut masuk ke dalam rumah ini." "Jadi saya harus bagaimana, Mang?" tanya Ian. "Sebaiknya kalian pindah saja, atau suruh pulang istrimu, karena di sini bukan tempat yang bagus untuk perempuan hamil. Kebanyakan orang-orang hamil di sini pasti akan tinggal di kampung sampai lahiran hingga anaknya berusia 5 bulanan. Baru mereka akan berani membawa anaknya kemari. Itu pun tetap harus bersyarat supaya tidak diganggu makhluk halus," ujar Amang Jaman. "Masalahnya istri saya ini benar-benar kelas kepala, Mang. Dia tak akan mau pulang ke kampung, sementara saya khawatir dan keadaannya kalau masih berada di sini." Amang Jaman terdiam. "Tapi kalau saya harus berhenti kerja demi istri saya rela, Mang. Saya akan melakukan apapun untuk istri saya." "Kalau berhenti kerja, kurasa jangan, karena bagaimanapun kau sudah nyaman kerja di sini. Lagi pula mencari pekerjaan sekarang ini susah. Terlebih kau juga butuh uang untuk kelahiran istrimu nanti." "Lalu solusinya apa, Mang?" "Aku akan mencoba mengusir dari sini," ujar Amang Jaman. "Mantap. Anjir. Apa tidak terlalu berbahaya
Lalu bagaimana lagi? Kalian pindah ke sana kemari pun belum tentu aman kan? Ian terdiam. Malam itu, Amang Jaman dan pemuda itu menginap di rumah tersebut untuk menemani Ian dan Lita. Awalnya semua normal-normal saja, namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12, lampu aki di rumah Ian mendadak mati dengan sendirinya. Ketika dicek, ternyata jepitan ke akinya lepas. Beberapa kali dibetulkan, tapi hal yang sama terus terulang. Biarkan saja, dia memang tidak suka rumah ini dikasih penerangan. Mendengar itu, tentu Ian langsung menurutinya. Mereka pun tidur dalam keadaan gelap, dan hanya di dalam kamar Lita saja yang diterangi oleh senter. Sekitar pukul 1, Lita berteriak nyaring diiringi suara tawa yang mengerikan. Saat diajak bicara, ia malah meracau tak karuan. Hanya pada Amang Jaman ia mau berbicara. Itu pun bicara dalam bahasa daerah yang tidak diketahui oleh Ian, apalagi Lita. Tapi saat kemasukan itu, Lita dengan fasih berbahasa daerah sana. Selama Lita berbicara, Amang Jaman menggerutkan alisnya. Raut wajahnya juga terlihat berubah. Lalu tiba-tiba Lita kembali berteriak. Dari nada bicaranya, tampak sekali dia sangat marah dengan Amang Jaman. Tapi Ian tak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, karena Amang Jaman pun tak mau memberitahu. Amang Jaman meminta segelas air, lalu setelah didoakan, air itu kemudian diminumkan secara paksa pada Lita yang mulai mengamuk. Dan malam itu juga, Amang Jaman berusaha untuk mengusir makhluk penghuni kamar kosong tersebut dengan persiapan seadanya. Prosesnya tentu tidaklah mudah, karena makhluk itu terus saja merasuki tubuh Lita, bahkan mengancam akan mengambil janin yang ada di kandungan Lita. Ian yang memegangi istrinya terus menangis dan mengelus-ngelus kepala sang istri. Jelas sekali terlihat betapa sayangnya Ian pada Lita. "Mang, bagaimana ini, Mang? Saya takut istri saya kenapa-napa," isak Ian. Amang Jaman tak menjawab. Beliau masih berdoa sambil menggenggam merica bulat. Lalu perlahan-lahan Amang Jaman mendekat pada Lita, dan beliau langsung membuka genggamannya yang berisi merica itu, kemudian menempelkannya di ubun-ubun Lita. Lita menggerang kesakitan, gerangannya semakin membuat Ian khawatir. Beberapa kali ia mencoba menepis tangan Amang Jaman dari kepala istrinya, namun itu tidak berhasil. "Mang, udah Mang, kasihan istri saya." Namun Amang Jaman sama seperti sebelumnya, beliau tak menggubris perkataan Ian. Lalu beberapa saat kemudian, tubuh Lita mulai melemah. "Mang, istri saya kenapa?" tanya Ian panik. Amang Jaman menyeka keringat di dahinya sambil menghela nafas panjang. "Dia hanya kelelahan, dan untungnya aku berhasil mengeluarkan makhluk itu dari istrimu. Kalau tidak, kemungkinan akan berdampak buruk pada kandungan istrimu." "Tapi istri saya tidak kenapa-napa kan, Mang?" "Tidak." Setelah berkata seperti itu, Amang Jaman lalu beranjak dari duduknya. Beliau berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. "Ini, minumkan pada istrimu." "Lalu apa makhluk itu sudah diusir juga, Mang?" "Belum, tidak semudah itu. Berarti dia akan terus mengganggu istri saya."
Besok kita pikirkan lagi. Sekarang istirahatlah, ujar Amang Jaman sembari membaringkan tubuhnya di lantai. Pagi-pagi sekali, Amang Jaman dan pemuda itu berpamitan pergi. Sekarang tinggallah Ian dan Lita di rumah itu. Akhir-akhir ini, Ian memang sering tak masuk kerja. Dan untuk hari itu, bagaimana mungkin dia meninggalkan Lita sendirian di rumah setelah adanya kejadian semalam. Sekitar pukul 12 siang, Amang Jaman datang bersama dua orang yang tentu tidak dikenali oleh Ian. Mereka juga membawa beberapa pundut kain hitam yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Ian menyambut kedatangan mereka dengan baik. Lita tampak kaget melihat kedatangan orang-orang itu. Ia yang masih lemas berusaha bangun untuk sekedar menyalami mereka. Tidak usah bangun, tidak apa-apa. Kami hanya ingin ke kamar kosong itu, ujar Amang Jaman. Sesampainya mereka di depan kamar kosong tersebut, salah satu dari mereka langsung membuka paksa pintu kamar tersebut. Ian yang penasaran dengan isi kamar itu, langsung ikut menunggakkan kepala ke dalam. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hanya kamar kosong dan ranjang yang sudah tua tanpa kasur di atasnya. Kau jaga saja istrimu, tidak usah ikut masuk ke dalam kamar ini, ujar Amang Jaman pada Ian. Lalu mereka bertiga mulai mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kain hitam yang tadi mereka bawa. Meski penasaran, namun Ian tak berani untuk melihat apa yang sedang Amang Jaman dan dua orang itu lakukan. Mereka sedang apa di dalam kamar itu? Tanya Lita. Entah, aku juga tidak tahu. Tapi apapun yang mereka lakukan, semoga saja bisa membantu kita. Lita mengganggu. Sesekali Lita memijit-pijit bagian tubuhnya yang terasa sangat sakit. Cukup lama Amang Jaman dan kedua orang itu di dalam kamar kosong tersebut. Beberapa kali Ian dikagetkan dengan suara dari benda-benda yang jatuh dari dalam kamar. Diikuti juga dengan suara Amang Jaman yang berbicara dalam bahasa daerah mereka. Sekitar 2 jam mereka di dalam kamar kosong itu. Ketiganya kemudian keluar membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Mereka membawanya ke seberang jalan, lalu masuk ke dalam hutan. Lita dan Ian saling pandang, tak mengerti. Saat Amang Jaman kembali ke rumah itu, Ian langsung memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa, Mang? Apakah semuanya baik-baik saja? Dan apakah makhluk penghuni kamar itu bisa diusir? Tanya Ian. Kalian sudah aman. Penghuni kamar kosong itu sudah kami pindahkan ke salah satu pohon yang ada di dalam hutan sana, ujar Amang Jaman. Tapi dia tidak akan kembali ke sini lagi kan? Tidak akan. Mendengar jawaban Amang Jaman itu, Ian menghela nafas lega. Ia tersenyum menatap sang istri. Amang Jaman dan kedua temannya itu juga memagari rumah tersebut agar mereka yang berniat mengganggu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sorenya, ketika mereka berpamitan pulang, tak lupa Ian memberikan tanda terima kasihnya kepada Amang Jaman dan kedua teman beliau yang sudah membantunya. Sejak saat itu, kehidupan Ian dan Lita di rumah tersebut aman dan tentram, tanpa adanya gangguan lagi. Hingga usia kandungannya mencapai 7 bulan. Ibu dan adik dari Lita datang ke sana untuk menjemputnya. Karena dalam beberapa bulan lagi, Lita sudah akan segera melahirkan. Singkatnya, beberapa bulan berlalu cepat tak terasa. Lita melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tanpa kurang satu apapun.
Saat usia anaknya 5 bulan, Ian dipindah tugaskan ke daerah yang lumayan dekat dengan kampung halamannya. Meskipun Ian cuti 3 bulan sekali, tapi setidaknya di daerah tempat kerjanya yang sudah baru itu, ia bisa selalu memberi kabar kepada istrinya melalui panggilan telepon. Dan istrinya bisa fokus untuk mengurus anak mereka di rumah tanpa harus ikut ke tempat kerja Ian lagi. Pengalaman di rumah itu tidak akan pernah aku bisa lupakan. Kuharap itu adalah pengalaman pertama dan terakhir bagiku berurusan dengan mereka. Dan untungnya, aku mempunyai teman-teman yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik ketika tinggal di sana, ujar Ian mengakhiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya di video berikutnya.